warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammadin nilladzi tanhalu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birrahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasim bi'adadin kulli ma lumilak. Sallu ala nabi Muhammad. Allah menciptakan makhluk itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Sing ngrumpul teng mriku lungguh mawon. Enggak lenggah. Niku sing teng mriku pengen nyawang rai kula ora pengen nyawang bokongmu ya. Saya ulangi, mohon dipahami. Ngaji maulid dalu menika. Tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang, keluar rumah sudah tidak ada satupun. Ternyata ada barang walaupun agak di atas sing lemu iso mencolot. Coba saya tanya, kalau setiap mujahadah dipasang barang ngoten niku seneng napa mboten? Tolong Bunda pasang terus ya. Besok satu saat yang dipasang TV, HP, rondo. Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua. Makhluk hidup dan makhluk yang mati. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal.
Ini yang datang berakal napa mboten? Penyakite wong duwe akal niku siji, senengane ngakali. Ngakali. Yang berakal itu juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Maka walaupun dia berakal, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Muslim jenisnya juga ada dua. Muslim, dia punya iman yang disebut mukmin, dan Muslim yang mungkin tidak punya iman. Jadi KTP-nya Islam, tetapi tidak punya iman. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang mukmin itu juga ada dua. Yang beriman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Dalam kitab Mishkatul Masabih. Jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlahnya 124.000 nabi. Dan yakin gak ada yang hafal. Paling yang dihafal cuma 25. Itu pun nabi dan rasul. Kalau 124.000 nabi, saya yakin gak ada yang hafal. Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3.000. Nah, berapa yang wajib diketahui? 25. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin faha kekwatanim hum adamun idrisu nuhun huduma Soleh wa Ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dahoya Alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu 25. Lah cara bocah TPA cah diniyah nika dinyanyekke kanthi lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Angel. Sampean iki ya lucu kok. Kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget itu di dada karena jantung tempatnya di dada. Lah kaget mau cekel cangkem apa jantungmu ning cangkem. Nah, rasul jenisnya juga ada dua. Rasul yang mendapatkan ulul azmi dan rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada 2 mbahmu 5. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kabeh nabi dan rasul itu mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, dari 5 nabi ini siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad? Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad, semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku. Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah. Sakniki awake dhewe umatnya Kanjeng Nabi. Hebatnya di mana? Al-Qur'an mengatakan, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud terbaik niku napa? Napa rupane? Mboten.
Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak. Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik? Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan, yang pertama. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir. Tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya. Moga-moga termasuk kula panjenengan. Saya besok kalau masuk surga anak-anak band ini akan saya ajak. Tapi ya itu aku ning surga kelon karo bidadari awakmu ngeband tok. Malah ngiringi wong kelon. Begitu streaming matamu kelon kok di streaming gitu. Bosok utak kayak kelon kok di streaming. Makanya mumpung masih pandemi, sekarang apa-apa virtual, kamu menikahnya virtual. Jadi kelonnya yo virtual. Mau delok-delokan tok. Anaknya di apa? Di-download. Download. Anaknya di-download. Kelonnya di-broadcast. Malah keliru rondo tanggane. Ini nih. Nah, umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir. Tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali. Bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu. Termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya adalah, kalau masuk surga pertama kali. Tapi kalau masuk neraka pertama kali. Rungokno kupingmu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah. Contoh umatnya Nabi Lut. Napa penyakitnya umat Nabi Lut niku? LGBT. Kayak ini, kayak Sugeng niki LGBT. Laki ganteng, bini 3. Amin. Tapi bohong. Amin lagi. Jadi nyuwun sewu. Umatnya Nabi Lot itu punya penyakit LGBT. Lanang suka sama lanang, cewek suka sama cewek. Dan naudzubillah min dzalik. Zina itu dosa besar. LGBT jauh lebih besar. Milo, tolong anak-anak kita pergaulannya dijaga. Walaupun saya punya keyakinan sekarang para suami, para laki-laki itu suka sama cowok, yang salah istri. Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya, "Pah, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Wong ben metu, "Mah, Pah, awas kalau main cewek." Akhirnya main cowok. Maka saya nggak pernah mau mengatakan diam itu mas. Karena kalau diam itu mas berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu diam. Iya. Sangel. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak keluar teman, ayo kita keluar. Sorry nggak punya waktu, berarti dia tidak punya uang. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Setuju Bun? Kok ayu banget sih? Nah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diazab, tapi dikasih kesempatan untuk bertaubat. Coba umatnya Nabi Lut, langsung diajar sama Allah. Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT, lesbi, kai, apa nahwi? Bisek dan transseksual. Hati-hati nih, ini penyakit-penyakit di kota besar. Saya sering ditanya, Gus, sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu hunsa. Dalam fikih itu, hunsa itu berjenis kelamin 2. Kemudian dia dilihat oleh dokter, lebih cenderung mana? Cewek atau cowok? Contohnya Andi Manganang, pemain bola voli itu. Tadinya dianggap cewek. Ternyata setelah dilihat oleh dokter,
dia dominan cowoknya. Maka kelamin perempuan ditutup, yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya. Itu namanya hunsa. Kalau banji itu nggak ada, banji itu sebenarnya lanang. Tetapi salah pergaulan. Itu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering pengajian sama teman-teman banji. Niku lanang. Ayo sholat. Nggih bah, tapi nyuwun sewu, saya nggak bawa mukena. Matamu. Lanang sholat cari mukena. Gitu loh. Lah biasanya terjadi kebanjian itu kenapa? Karena salah pergaulan. Kancane melambai, ikut-ikutan, akhirnya melu-melu banji. Nyuwun sewu. Enggak ada orang yang terlahir banji itu, saya yakin enggak ada. Wong ayatnya jelas kok, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Kalau memang jenis banji itu ada, pasti disebut. Maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan. Bahkan saya itu punya banyak teman ya, menikah dengan perempuan, begitu tengah-tengah pernikahan itu jadi banji. Ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak. Nih, wong wedok galak rungokno kupingmu. Jadi kalau kamu galak itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci. Gitu lah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kaget aku. Allah, sengit aku. Salah pergaulan, Le. Jadi kalau istri suka marah-marah sama suami, lah suaminya bisa berlainan orientasi, salah orientasi. Makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami. Suami itu nggak usah kamu galakin, insya Allah mati sendiri. Mati gitu. Laki-laki sama perempuan tuh matinya duluan mana sih? Aku tanya ibu-ibu, Bu, lebih dulu mana kematian laki-laki apa perempuan? Persis laki-laki. Itulah faktanya kenapa lebih banyak janda daripada duda. Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalai sama istri. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya hijau insya Allah. Luweh parah. Pesta. Suami itu disayang-sayang saja itu loh. Iya kan? Kan Gus Miftah sering bilang toh, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Di musim pandemi seperti ini, Mas, para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen ketahuan. Nyari uang gitu loh. Perempuan kok dilawan gitu loh. Dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu sudah pinter jualan gara-gara pandemi. Jadi hari Senin jual kalung, hari Selasa jual gelang. Sampai resik gitu loh. Saya dulu punya teman jenderal, umroh sama saya. Begitu mau wudhu di Masjid Nabawi itu, Gus tolong bajuku cekelno. Dia wudhu, sakunya saya rogoh, ada uang $5.000. Akhirnya uangnya saya ambil. Begitu keluar dari tempat wudhu, dia bingung, loh kok uangku nggak ada ya? Tak jingkuk dan. Dia bilang apa? Dancuk duit sial. Loh, duit sial gimana? Neng omah konangan bojoku, neng kene konangan awakmu. Perasaanku nggak enak perasaanku itu. Jadi nggak ada jenis banci. Umatnya Nabi Lot langsung diazab oleh Allah. Lagi umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, Kan'an dan kawan-kawan juga langsung diazab oleh Allah. Makanya itu saya sering mencontohkan. Dalam Al-Quran itu ada 5 gambaran keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa, Geng? Suaminya baik, istrinya jelek. Yang kedua, gambaran keluarga Fir'aun.
Suaminya jelek, istrinya jelek. Baik. Yang ketiga, gambaran keluarganya Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya Lebih jelek. parah. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, Anda pilih mana? Tipe keluarganya Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Jadi mbak itu beda kok. Rasidon Nabi Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Ada sing muni rapopo. Umatnya Nabi Musa ngayal azab. Semuanya. Tapi umatnya Nabi Muhammad begitu dia punya salah dan dosa. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Bani Adam punya salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertaubat. Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad itu napa nyuwun sewu. Umatnya Nabi Muhammad begitu dia niat berbuat baik belum dilakukan sudah pahala. Bulan depan Ahad Pahing mujahadah. Malam ini Anda sudah niat. Bulan depan Ahad Pahing saya akan datang. Baru niat sudah dihitung pahala. Kurang enak apa aja. Anda pulang dari sini niat. Bojoku ning omah ngenteni dhewe. Tekan ngomah langsung tak tubruk tak keloni. Baru niat pahala. Mau tubruk tenan tambah pahala. Enggak jadi kamu tubruk enggak dosa. Loh, enak banget. Makanya bunda niat saja. Selesai ngaji aku mau nubruk abah. Masuk kamar langsung tul jaina orang nutul ora pena. Nutul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak. Aku wis suwe ra nyanyi kuwi ya. Coba. Orang berbuat baik satu, umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Berbuat baik satu dibalas 10. Bahkan kalau Al-Baqarah orang sedekah satu bisa jadi 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah ila akhiril ayah. Coba. Begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, bangga enggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Kurang apa coba? Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa, sudah berbuat dosa saja tidak langsung dicatat oleh malaikat. Suruh nunda dulu kata Allah. Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, mau ditulis oleh malaikat, Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Begitu mau dicatat, Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, jangan dulu. Loh, ini berbuat dosa Tuhan. Gosek sing sabar bro. Ditunggu. Sampai kapan? Sampai dia mendengar suara adzan. Kalau dia mendengar suara adzan kemudian kembali kepadaku, ku ampuni dosa-dosanya. Akhirnya krungu adzan yang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu umat ini kembali, ingat dengan dosa-dosa dan dia bertaubat, langsung dihapus dosanya sama Allah. Kowe wis balik neng aku, hapus. Kalau dia nggak kembali, mau dicatat sama malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop. Loh, kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat. Barangkali besok ketika dia sholat Jumat akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka dikatakan yaumul Jum'ati sayyidul ayyam wa a'dhamu min idil fitri wa idil adha. Bahwa hari Jumat adalah merupakan tuannya hari yang keutamaannya lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kenapa sholat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi lucu nih sugeng lah Idul Fitri mangkat dhisik dhewe, Jumatan micek dhisik dhewe. Coba. Wonge teko ra? Teko. Oh teko. Nang arep dhewe meneh. Nyunyuk tenan aja. Coba. Begitu hari Jumat dia belum datang, apa kata Allah? Ketika malaikat mau mencatat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop! Loh, ngapain lagi Gusti? Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri. Barangkali dia pasti mau bertobat sama aku, kata Allah.
Begitu malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ingat, begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis. Oh pemenang rondo anyaran. Ya Allah. Allahu Akbar. Tahun kemarin saya masih bersama suami, sekarang saya tidak punya suami. Kok dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah? Ditulis sama malaikat, masih dilarang. Malaikat, nanti dulu. Sabar. Kapan? Tunggu sampai dia menikah. Bagi yang belum menikah. Makanya kenapa orang itu kalau mau menikah, kita diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia menikah, tetap belum kembali kepada Allah. Baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat tulis dan kasih dia masalah. Maka jangan kaget. Biasanya keluarga muda yang sebelum menikah dia tidak ada masalah, begitu menikah justru ada masalah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita perbuat. Makanya coba, sebelum menikah kamu perbaiki dulu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang belum menikah nggak ada masalah, begitu menikah kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah. Maka para jomblo, ayo sebelum menikah dandani dulu. Ingat jomblo itu, single itu prinsip, jomblo itu nasib. Cinta memang tidak memandang warna kulit, tapi cinta memandang warna duit. Dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari. Uang 100.000 ada gambar cewek menari, 50.000 ada gambar cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000 pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000, Patimura bawa pedang. Bapak-bapak bawa pedang, namanya Patimura. Kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nukono jamaahku kita akon. Bah, itu kenapa sih? Kalau istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen bojomu sabar, bayar. Malah sugeng njaluk susu. Lah malah kaya ning sarkem ganggang. Ketuntul. Ketuntul deliknya ngisor bantal. Ini umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia, pasang panci, pasang wajan, pasang apa-apa supaya jenengan seneng dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih buah, tak bagi ning jenengan, ora usah rebutan. Duduk saja lah rezekimu mesti tekan. Dodok ngatur, kemayu. Kalau belum rezekimu kelewatan. Tak kasih konsep rezeki nggih, panjenengan paham. Ora paham mak giyebuk nganggo tongkat iki lho. Bolof, awas. Ini hadiah dari Karimun Jawa nih. Kula wingi niku teng Karimun Jawa meh dipangan ombak karo bunda niku. Ombake mang meter wut. Akhirnya kula balik. Apa kowe pengen? Oh, urung. Ini rambut apa jambul nih? Kamu siapa namanya? Aji. Aji siapa? Pangestu. Aji Pangestu. Setiaji. Oh. Aji. Kok kaya ora Aji? Kamu dari mana? Dari Magelang. Mau ngapain di sini? Mau apa? Oh, kamu mau alaf. Orang ngomong. Setiap pengajian itu ada mau syahadat Mas Dimi. Amin. Yang mau syahadat siapa saja? 1, 2, 3. Bertiga ini. Suami istri, anak? Bukan. Bukan. Oh. Ini sama ibu siapa namanya? Kartika. Wow. Namanya tidak seindah orangnya. Kadang ngece. Bapaknya siapa namanya? Rudi. Rudi siapa? Rudi Hartono matamu.
Sok tahu. Jenenge Pas Rudi. Awake guru ndase gedhi. Awake guru? Ndase gedhi. Ndase gede. Matamu ndase cilik, Geng, gitu loh. Niku nek demak-demak gedhe sesuk. Tembok nganggo tongkat lho menyonyo. Apa bedanya dongkates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo? Kalau aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku yang ngerti. Dongkates kayak daging, dagingnya Empuk. Tangane rondo kayak daging, dagingnya. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Karepnya. Nanti Mas Timi jadi saksi ini ya, saksi mualaf ini. Tawane konsep rezeki. Imam Syafi'i itu mengatakan rezeki itu harus dicari. Imam Syafi'i. Kalau nggak cari, nggak kerja, nggak mungkin kamu dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Tapi kata gurunya Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Malik. Beda lagi. Enggak. Rezeki itu nggak usah dicari, kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Cara gampangnya ngoten. Satu saat Imam Syafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas. Akhirnya dia berangkat. Pulang dikasih sekeranjang anggur. Anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai rumahnya Imam Malik, anggur dimakan sama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, "Guru, ini loh teori saya benar." Apa? Bahwa rezeki itu harus dicari. Gara-gara saya bekerja, saya mencari, saya bisa pulang membawa anggur dan anggurnya bisa saya makan sama Anda guru saya. Apa jawaban Imam Malik? Benar, tapi teori saya juga nggak salah. Nggak usah cari, kalau rezekinya pasti datang. Buktinya saya nggak kerja bisa makan anggur. Jadi nyuwun sewu, lagi kalau wis rezekimu, kowe rasa ngadeg kebagian. Malah kamu, aku gas, kayak ngopo. Malah gue kresek barang. Mau ya kayak ngopo kalau belum rezeki nggak bakal kecap, nggak bakal kena. Contoh jodoh itu loh. Dari SMP sampai kuliah pacaran terus. SMP pacaran, SMA pacaran, kuliah pacaran. Begitu mau nikah nggak jadi, putus. Malah akhirnya pekgo, ngepek tonggo. Pekco, ngepek konco. Pek lur, pesepek, dulur. Pek so dipek, musuh. Maka saya bilang, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Iya. Curhat matamu, curhat gitu loh. Iki quote-nya Gus Miftah malam hari ini. Mungkin kamu tidak bisa menikah dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu. Tetapi mungkin kamu akan menikah dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Iya. Itulah kenapa bunda kelepek-kelepek sama abah. Karena cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki suka gombal. Laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa cewek harus pinter dandan. Nah, ngono kuwi rahasiane. Wirungokno wiji. Mila jangan kaget, kadang-kadang ada laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Mergo cangkeme sing lanang gaweane gombal. Kaya Gus Miftah tak ajar we. Sapa sing ngomong ki mau? Dihalang tenan kok. Ya, sing ijo. Sing entuk rezeki mburine malah. Dah, tak uncal kene awakmu sing ngono rezeki mburine. Karena kamu terlalu nafsu sama aku. Lagi wong golek buah mergo seneng kula, mulai nabi kok bengi golek buah sing akeh. Masyaallah api-apike. Bun, ora usah dikake go mulih meneh, Bun. Andarane pasar buah ini yo malah. Jadi nyuwun sewu, kalau sudah datang mesti kena. Contoh begini loh. Orang makan begini, tak kayak contoh. Apakah yang di tangan ini pasti rezeki saya? Belum tentu. Loh, contohnya gini loh, tiba. Yang benar-benar rezeki itu apa? Yang sudah masuk ke dalam mulut kita. Gue tak ajar loh gue.
Nggak kayak contoh niku Gus. Iki bener contoh. Yang sudah di tangan saja belum tentu rezeki. Buktinya masih bisa jatuh. Makanan di piring itu belum tentu rezeki, Mas. Buktinya apa? Kadang-kadang sudah dimakan saja masih mutah. Makanya kenapa? Oh, itu tanah saya, rezeki saya. Wah, belum tentu. Maka dikatakan semua adalah titipan. Karena belum tentu. Ini masih bisa jatuh. Nyata cilik. Pilih anggur apa pilih apel cewek? Apel. Anggur memang lebih mahal daripada apel. Tapi cewek lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Bunda tahu bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Ngono carane. Yuk nyanyi sak lagu karo bagi jeruk, bare yang mau sahadat kita sahadatin. Ini rong rampung pengajian nih. Ayo lagu apa? Apa namanya? Kolosebo. Rumaksa ingsun lagune setengah ya warang kelawan mekak sugeng nganti modar. Terus primpeni kowe. Tak parani nang omahmu. Ayo Sarah. Raison, mulai. Siapa nyanyi, siapa nyanyi? Si nyanyi, siapa nyanyi? Siapa nyanyi? Ayo Galih nyanyi Galih. Apa? Aku njaluk banser, sing belakang dikasih salah ini satu. Yang di belakang sana di jalan kasihan. Banser, ser. Bocah-bocah laskar ora aji. Ini dibawa ke belakang sana kasihan. Di belakang. Rasa rebutan. Kowe njaluk miskin. Ngelang. Shallu ala Nabi Muhammad.
Agak sini, udah. Tarik sini. Tarik sini aja, nanti lagi. Mic-nya satu sini. Mas Timi jadi saksi nih ya. Nanti yang tanda tangan di akte. Satu lagi, dua lagi mic-nya, 3 orang. Bareng aja. Pohon semuanya duduk. Ini kita mau prosesi syahadat untuk 3 orang malam hari ini. Dan biasanya itu kayak yang sekolah di Nasrani anak-anak itu kita pindah. Saya nyetop duit untuk itu. Atau yang kerja di Tenang dulu. Niki umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tambah telu medalu menika, nggih. Nggih. Santri ambil Quran di atas 3. Santri ambil Quran di atas sana. Oh, udah ada. Sini. Saksi ini Mas Timi niki, mengke. Nanti dulu kan belum di Islam nggih. Oh, datang. Perannya bawa sini. Mas Aji, kenalan dulu namanya siapa, dari mana? Nama saya kalau Subur Setiaji. Siapa? Setiaji. Setiaji siapa? Subur Setiaji. Subur Setiaji. Dari mana Mas Subur? Panggilannya Aji apa Subur? Aji. Aji. Ya. Mas Aji dari mana? Dari Magelang. Magelang, agama sebelumnya apa? Saya kelahiran dari agama Muslim. Terus? Terus saya dulu ikut Pak D saya di Bandung. Terus Terus saya jadi ikut Pak D saya agama Kristen. Oh, Kristen. Iya. Terus sekarang kenapa pengen masuk Islam sekarang? Ya karena saya merasa Mikir rada cedak. kecewa. Mikir rada cedak. Kenapa? Kecewa masuk agama itu. Kenapa kecewa? Ya karena hidup jadi nggak tenang, Oh. banyak masalah itu. Tapi besok kalau kamu masuk Islam, jangan menghina agama kamu sebelumnya ya. Iya, Kamu nggak boleh. Orang Islam tidak boleh menghina agama lainnya. iya, Kamu boleh masuk Islam, tetapi tidak boleh menghina sebelumnya. iya, Itu namanya orang yang tidak bisa move on. iya. Nggak bisa move on. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Kenal Dari- Gus Miftah dari mana? Dari HP ya, Dari? dari HP YouTube itu. Dari YouTube. Iya, Wow, wali YouTube. iya. Wali YouTube. Rata-rata dari YouTube, Mas. Yang kedua, Bapak Rudi. Rudi siapa namanya? Rudi Atmoko. Rudi Atmoko dari mana Pak Rudi? Dari Perumnas Gebang baru. Ngebang Baru. Agama sebelumnya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenapa pengen masuk Islam? Eh, Sekarang usianya berapa Pak Rudi? 52. 52. Kenapa setelah 52 tahun baru pengen masuk Islam, alasannya apa? Saya sudah hampir 17 tahun nggak gereja. Oh, 17 tahun. Kenapa? Gelisah, galau. Iya gitu. Kenapa? Lalu nggak tahu pokoknya Pokok- saya Hmm. selalu Agak dekat aja mic-nya. selalu lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di HP gitu. Yang dilihat siapa di YouTube? Gus Miftah. Oh, Gus Miftah. Ya, gitu. Ah. Kalau ada suatu kedamaian ya. Oh. Kuwi lho cangkeme Miftah bosoke ngare damai kok tak kandhani. Oh, sing cangkemmu sok alus ya senengane ngrasani tanggane. Saya itu sering dibilang, Mas, Miftah ki cangkeme kasar. Keramik itu jenisnya macem-macem ya. Lah keramik yang dipasang di toilet dan kamar mandi, kuwi keramik sing halus napa sing kasar? Ya kalau saya tak toilet saja itu loh. Kasar ora apa-apa, sing penting nyelametke daripada halus malah melesetke. Nggih. Yang ketiga, Bu siapa, Bu? Kartika. Rasa Mayu toh ngani. Oh, Kartika. Bu Kartika dari mana? Bu Kartika dari Sanging pundi? Saking itu ya Cak, aslinya apa? Klaten. Oh, Klaten. Aslinya mana? Palembang. Oh, Palembang. Wong kita galau. Lalu Oh, galau. Ini wong Palembang tuh orang yang paling kejam sedunia. Kapal selam saja dimakan. Agama sebelumnya apa, Ibu? Terus pindah agama. Pindah agama apa? Katolik. Sekarang pengen ganti Islam. Kenal dari Gus Miftah, dari temannya apa? Dari YouTube atau dari kali apa dari WC? dari tadinya ya keinginan
Enggak, ya keinginan. Terus tahu Gus Miftah dari mana? Oh, banyak dari mana-mana, dari FB, dari Mike dimplok. Angel. Bu punya suami. Suaminya enggak masalah masuk kamu Islam. Pakai mic. Kamu udah lama enggak pegang mic ya? wah. Ah, Suaminya agamanya apa? Oh, Katolik. Enggak masalah nanti kamu masuk Islam. Enggak ada paksaan ya? enggak. Kalau Pak Rudi punya istri? Belum. Belum. Jomblo. Udah pernah menikah? Belum. Woro. Masya Allah. Ada Joko, namanya Rudi Atmoko. Membutuhkan janda anak 5. Pak Rudi pengen menikah gak? Ya pengen. Pengen menikah. Mudah-mudahan jodohnya cepet ya. Amin. Kalau enggak nanti pas Gus Miftah pengajian ning Sarkem awakmu melu. Neng rabi nang londe. Pon, yuk kita sahadat bareng-bareng ditirukan dari Gus Miftah. Orang sama emak-emak Bu itu udah muni. Nah, cek coba. Cek. Kurang gede kimiknya ya bapak ibu iki. Wis gede sih tapi nggak berkualitas. Cek gitu coba. Cek. Loh, kok nggak ada suaranya tadi? Cason. Ini loh, nggak ada suaranya nih mic-nya. Coba Bu, deket Bu. Tes. Loh, kemayune tes. Ora ya. Umurnya berapa Bu Kartika? 54. Oh 54, Masya Allah. Apa istilah itu ya? Luna Maya, lanjut usia namun masih manja. Iya. Jodoh kayak karo iki. Lagi dia bojo kok jodoh kayak gitu. Ada janda di sini siap-siap untuk Pak Rudi? Ini Pak Rudi ini STMJ. Susah tidur malam Jumat. Nah, ayo didekatkan mic-nya, diteruskan bareng-bareng aja. Cek. Udah, coba dicek Pak Rudi. Cek. Aji, cek. Oke ya, nggak ada paksaan ya. Iya. Belum pernah ketemu Gus Miftah sebelumnya ya. Belum pernah. Saya kelas Bismillahirrahmanirrahim ditirukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak Kartika, Mas Rudi, dan Mas Aji, setelah 2 kalimat syahadat diucapkan, Anda sah menjadi seorang muslim dan muslimah. Amin, alhamdulillah. Selama 52 tahun, Pak Rudi, dosa-dosanya malam hari ini semuanya diampuni oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir kembali. Amin. Makanya Pak Rudi, Mbak Kartika, Mas Aji doakan kita semuanya Pondok Pesantren Ora Aji dan semua jamaah diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Jadi umpomo kayak gini Pak Rudi, habis syahadat mati iki langsung surga tak kandhani. Nang aja dhisik Rut aja. Belum nikah, Bu. Oh, belum menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal ya. Insyaallah. Makasih Pak Rudi ya. Ini tak kasih hadiah Al-Quran satu-satu ini. Ini untuk Mas Aji. Ini untuk Pak Rudi. Pak Rudi pekerjaannya apa? Rental. Kamu pekerjaannya apa, Le? Oh, buruh nggak apa, buruh itu terhormat.
Daripada wakil rakyat yang korupsi uang rakyat. Ya. Kalau Bu Kartika pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Yuk biasa ibu rumah tangga. Yuk tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu dari Mas Rudi Atmoko. Di mana ini? Di sini yang menyatakan tanda tangan dan nama terang. Insyaallah. Sama namanya. Terus yang kedua dari Mbak Kartika Afrianti Odila. Jenengmu apik men to yuyu. Mriki niki. Nama, tanda tangan. Nggih. Nggih. Tanda tangannya kayak menteri. Menteri urusan pria. Oke, terus Mas Aji. Ini Subur Setiaji. Itu di sini nih, sini. Satu lagi Mas Wahyu. Sini yuk, kita tangan yuk. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah lantunan sholawat, lantunan asma-asma Muhammad malam hari ini ya Allah, yang kami baca dengan sepenuh hati ya Allah, karena kerinduan kami kepada baginda Nabi ya Allah, menjadi saksi ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang mencintai Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang sangat menyayangi Nabi-Mu ya Allah, dan menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rasul-Mu pernah mengatakan kepada kami ya Allah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami mencintai Nabi-Mu, sungguh kami menghormati Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Nabi ya Allah menjadi wasilah kami bersama Nabi di surga ya Allah. Menjadi wasilah bagi kami ya Allah bersama Rasulullah di padang mahsyar ya Allah. Menjadi wasilah bagi kami ya Allah, diakui sebagai umat Nabi-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dengan beribu masalah yang dimilikinya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan asma Muhammad ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan gelisah ya Allah, dengan asma Muhammad Engkau bahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang punya kesulitan ekonomi ya Allah, demi asma Muhammad ya Allah, Engkau baiki ekonomi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang mempunyai cita-cita yang belum terkabulkan ya Allah, demi asma Muhammad yang mulia ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan cita-cita kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan semua keinginan baik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi asma Muhammad yang mulia ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula ya Allah kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ketika Engkau mengutus Israel menjemput kami ya Allah, jadikanlah akhir kalimat kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang khusyuk la
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bareng-bareng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah.